Hai Sobat Fisika, kembali lagi ya di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Oke, pada bagian ini bersama saya Zikri Alagan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membahas soal tentang usaha dalam konsep fisika ya, bukan dalam hal yang lain. Yuk, langsung saja saya bacakan soalnya, yaitu sebuah balok bermasa 3 kg bergerak ke atas pada bidang miring yang sudut miringnya 60 derajat dengan energi kinetik awal 18 Joule. Jika koefisien gesekannya 0,3, maka jarak terjauh yang dicapai balok pada saat meluncur pada bidang miring adalah, soalnya bisa teman-teman lihat di atas atau baca ulang kembali ya di sini. Nah, pada bagian ini saya akan membahas pembahasan dari soal yang saya bacakan tadi. Langsung saja kita membuat gambarnya agar terlihat lebih mudah. Yuk. Yang pertama kita buat garis dengan kemiringan 60 derajat sesuai pada soal. Kita gambarkan kotaknya. Kita gambarkan anak panah mengarah ke atas, yaitu dengan lambang N atau gaya normal. Kemudian anak panah lagi dengan lambang F, yaitu gaya yang akan didorong ke atas nanti. Kemudian di sini ada gaya berat massa kali gravitasi. Dari gaya berat ini atau W, dari gaya berat ini menjadi ini massa kali gravitasi cos dikali cos theta, atau gaya berat tegak lurus pada bidang miring, dan menjadi gaya berat sejajar pada bidang miring atau massa kali gravitasi kali sin theta. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman buat garis juga dengan lambang di sininya F ges atau gaya geseknya. Kita lanjut. Nah, dari soal tadi kita ketahui masanya 3 kg, sudut kemiringannya 60 derajat, energi kinetik pertama 18 Joule, mu atau gaya gesek 0,3. Sedangkan yang ditanya adalah perpindahannya atau S. Kita lanjut ke penjelasan. Di sini langsung saya jabarkan mengapa sih, apa hubungannya usaha dengan soal ini. Hubungannya yang ada adalah W atau dilambangkan dengan usaha ini ya teman-teman. Nah, dari W ini saya dapat rumus atau persamaan pertama dari usaha, yaitu W sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Dan rumus yang kedua atau persamaan yang kedua, W sama dengan F kali S, gaya kali perpindahan. Nah, dari kedua rumus ini kita ubah menjadi satu rumus atau satu persamaan, sehingga di sini saya dapatkan W delta EK sama dengan W usaha oleh perpindahan, dan jadinya delta EK sama dengan F kali S. Nah, dari sinilah rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kita ulangi lagi. Nah, di sini karena ini delta EK berarti perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik 2 dikurang energi kinetik pertama. Energi kinetik 2 tidak ada atau 0. Kemudian dikurang dengan energi kinetik pertama, yaitu 18 Joule. Ya. Nah, di sini F gaya untuk didorong ke atas nanti itu terbagi menjadi dua, yaitu gaya berat sejajar pada bidang miring, yaitu ini, dan gaya berat tegak lurus pada bidang miring. Kita lihat pada gambar agar lebih paham. Nah, sini ya, ini adalah gaya yang untuk kita dorong nanti ke atas. Nah, gaya ini akan kita tambahkan, yaitu gaya sejajar pada bidang miring, gaya berat sejajar pada bidang miring, dan gaya berat
gaya berat tegak lurus pada bidang miring. Nah, kita langsung ke pembahasannya lagi. Di sini mengapa sih negatif dan mengapa juga gaya geseknya negatif? Ini yang negatif adalah yang sejajar ya, gaya berat yang sejajar pada bidang miring. Kita lihat pada gambar lagi. Nah, di sini mengapa negatif? Karena dia berlawanan dengan gaya yang ingin didorong ke atas nanti. Dan mu atau gaya geseknya mengapa juga negatif? Karena gaya geseknya juga berlawanan dengan yang ya, gaya geseknya. Nah, karena gaya geseknya ini juga berlawanan dengan gaya yang ingin didorong ke atas nanti. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini kita langsung saja, kita sudah ketahui kan nilainya yang negatif ini dan nilainya negatif ini. Nah, di sini juga kita harus menggunakan kurung siku-siku. Mengapa? Jika kurung siku-siku ini tidak ada, nanti nilai S ini akan dikalikan dengan ini dan hasilnya nanti tidak sama. Kita lanjut. Nah, di sini nilai energi kinetik kedua 0 dikurang energi kinetik awal yaitu 18 Joule. Sama dengan negatif, masanya 3 dan gravitasinya kita bulatkan menjadi 10. Sin dari 60 berapa sih? Sin dari 60 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian ditambah dengan mu. Nilai mu berapa sih? Nilai mu adalah 0,3. Nilai mu adalah 0,3. Masanya 3 dan gravitasinya yaitu 10. Cos dari 60 derajat berapa sih? Setengah. S-nya jangan lupa ya, karena ini yang kita cari. Kita lanjut. Nah, 0 kurang 18 yaitu negatif 18. Kemudian sama dengan hasil dari nilai yang di atas ini yaitu negatif 15 akar 3. Dan ditambah dengan hasil nilai yang di atas ini yaitu negatif 0,3 dikali 3 dikali 10 dan dikali setengah. S-nya jangan lupa. Kemudian, nah, hasil dari negatif 15 akar 3 ditambah negatif 4,5 yaitu negatif 30,45. Nah, kita sama-samakan dikali min 1 agar negatifnya bisa hilang. Kemudian, nah, di sini kita tukar agar lebih mudah teman-teman memahaminya. Nah, di sini S-nya kita tinggalkan karena S yang kita cari. 30,45 ini kita pindahkan sehingga menjadi 18 per 30,45. Dan hasilnya nilai dari S yaitu 0,9 meter. Kita bulatkan menjadi 0,6 meter. Nilai S-nya 0,6 meter atau perpindahannya. Jadi, perpindahan dari kotak ini ke atas adalah 0,6 meter. Sekian, terima kasih. Nah, mudah kan teman-teman? Jika kita cermati soalnya, lalu kita kerjakan, pasti mudah kerjakannya. Sekian ya dari video saya untuk membahas soal fisika ini. Dadah.